Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha kudus. Mensyukuri hari yang baru sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkuasa atas kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Rut pasal 2 ayat 1-4 saya akan bacakan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gengsi untuk hidup bergengsi. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Entah dilakukan bersama dengan orang lain ataupun dengan niatnya yang besar. Ia melakukan apa saja yang dianggap bisa membuatnya bangkit dari keterpurukan hidupnya. Inilah yang kemudian menjadi tema renungan harapan dalam kesengsaraan. Saudara-saudara, untuk melanjutkan kehidupan di Israel, maka Naomi dan Rut terus berupaya mencari cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah Rut meminta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang yang adalah milik kepunyaan Boas. Di ladang, Rut bekerja di belakang para penuai hasil panen, sebab menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para pemanen jelai. Dengan bermodalkan aturan inilah, Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Tindakan Rut karena dia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mertuanya. Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek, sehingga dari penuturan-penuturan mengenai Rut dari orang lain, maka Boas sangat baik kepada Rut karena ia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Oleh karena itulah ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal inilah yang membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Saudara-saudara, kisah keberlanjutan pemeliharaan Tuhan terhadap Rut dan Naomi bukanlah hal yang kebetulan. Namun kita hendaknya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, janganlah membuat mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan terhadap diri kita. Percayalah Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, sekalipun melalui kepahitan hidup, yaitu jangan gengsi untuk hidup bergengsi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terpujilah Tuhan yang terus mengajar kami untuk berjuang dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati dan pada akhirnya hidup akan menjadi lebih baik. Tolong kami menapaki hari hidup kami dengan tidak gengsi, bekerja untuk hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, dan kelak Tuhan yang memberkati akan meninggikan setiap orang yang tekun bekerja, tidak gengsi, tidak malu terhadap orang lain. Engkau memberkati jemaat yang berulang tahun, memberkati mereka yang juga menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang lemah, yang sakit, seperti Bapak Markus Kala Padang di sektor 6, dan beberapa yang terus mengalami perawatan jalan demi kekuatan dan pemulihan. Tuhan tolong dan berkati. Dan kami menopang dalam doa Ibu Mantong Welem di sektor 5 yang berduka cita atas meninggalnya saudara tertuanya Ibu Deborah Tandiruga, sehingga ia mendapat penghiburan dari Tuhan. Juga Tuhan memberkatinya. Juga menopang dalam doa Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk atas duka cita yang dialami, dan juga seluruh warga jemaat yang mengalami duka cita karena keluarga mereka di kampung atau dimanapun berada yang mengalami duka cita. Tuhan hiburkan dan kuatkan selalu. Berkati seluruh warga jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka ya Tuhan, dan dalam pergumulan Engkau lepaskan mereka. Dalam pendidikan terus Tuhan mampukan mereka untuk memahami apa yang mereka pelajari. Dan hari ini Tuhan menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Lindungi kami dari mara bahaya, dari orang jahat, dan dari kuasa kegelapan. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.